Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Oke. Balik lagi di sini sama Ibu ya di mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Oh ya, sebelumnya sebelum memulai pelajaran alangkah baiknya kita memulai dengan lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oh ya, di sini sebelum masuk ke materi, Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu ya. Yang pertama Uswatun Hasanah. Hadir, Bu. Genta Ramadan. Hadir, Bu. Fitria Handayani. Hadir, Bu. Mayang. Nggak ada, Bu, sakit. Sakit. Oh ya udah. Ini muridnya untuk yang pertemuan yang sekarang hanya 5 orang ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Udah, nggak apa-apa karena ini berhubung pandemi jadi dibatasin per kelompok. Oke, lanjut. Ibu di sini akan sedikit bertanya mengenai materi yang kemarin. Yang kemarin itu materi yaitu mengenai perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Madinah. Apakah ada yang bisa sedikit menyimpulkan ataupun mengulas terlebih dahulu materi yang kemarin? Tidak ada ya? Ya udah nggak apa-apa. Oh ya, jadi Ibu sedikit mengulas bahwa kalau yang namanya dakwah itu memang kewajiban setiap umat Islam ya, setiap umat Muslim. Kita berdakwah itu tidak ada batasnya. Kita berdakwah itu tidak harus secara berceramah seperti itu. Kita bisa berdakwah melalui sikap kita. Nah, entah itu dengan cara menasehati itu kita sama dengan berdakwah. Nah, dalam hal-hal kita memberikan hal-hal kebaikan itu pun sudah dikatakan berdakwah. Oke, lanjut ke materi yang sekarang. Materi yang sekarang yaitu mengenai perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Nah, di sini ada beberapa faktor penyebab hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Nah, yang pertama itu tekanan orang-orang kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk yang kedua, adanya 2 perjanjian Aqabah antara kaum muslimin Yathrib dengan Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Nah, untuk substansi dan strategi dakwah Rasulullah pada saat periode Madinah yaitu ada 4. Yang pertama, pemantapan keimanan. Nah, jadi yang pertama itu pemantapan keimanan. Untuk yang kedua, persamaan derajat manusia itu di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sama ya. Untuk yang ketiga, Islam itu menentang diskriminasi. Nah, untuk yang keempat ataupun yang terakhir itu Islam itu cinta terhadap perdamaian. Nah, untuk selanjutnya kebijakan pemerintahan Rasulullah SAW pada periode Islam di Madinah itu ada 5. Ya, yang pertama yaitu mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Untuk yang kedua, membangun Masjid Nabawi. Untuk yang ketiga, meletakkan dasar-dasar politik dan tatanan sosial masyarakat. Untuk yang selanjutnya yaitu menciptakan kesejahteraan umum. Dan untuk yang terakhir, mengembangkan pendidikan dan dakwah. Nah, untuk selanjutnya keberhasilan Rasulullah itu terdapat pada saat perang Badar itu. Ada beberapa faktornya ya. Mungkin cukup segitu dulu yang Ibu berikan kepada anak-anak. Nah, untuk materi tersebut bisa kalian gali lagi biar lebih jelas, lebih dapat dipahami ya. Kalian bisa mencarinya di berbagai sumber, misalkan di buku, Google ataupun sumber-sumber yang lain untuk kalian pelajari terlebih dahulu biar kalian lebih leluasa. Nanti kan kalau setiap orang itu punya pendapatnya masing-masing ya. Nah, nanti kita diskusi bareng gitu. Kita saling bertukar ilmu. Nah,
Mungkin itu ya yang dapat Ibu sampaikan. Oh ya, sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberi tugas kepada anak-anak, yaitu tugasnya mencermati. Nah, mencermati materi tadi yang Ibu sampaikan, itu kan Ibu sudah menyebutkan tuh beberapa poin-poinnya. Nah, kalian tuh bisa sedikit menjabarkan dari poin-poin yang tadi Ibu sebutkan. Terus yang kedua itu untuk kalian itu mengemukakan pendapat kalian gitu dari materi yang tadi Ibu sampaikan. Itu pendapat kalian tuh seperti apa sih gitu mengenai dakwahnya Rasulullah di Madinah ya. Mungkin itu saja yang untuk hari ini. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.